Saya terpanggil sebagai anak bangsa, seorang advokat yang punya nasionalisme. NKRI harga mati bagi saya. Dan ada anak bangsa yang susah, kuli bangunan yang sedang mencari keadilan, wajib hukumnya untuk saya bela. Jadi awalnya saya itu jadi penasihat hukumnya Peggy itu berawal waktu saya masih di Bali. Lalu waktu itu jam 12 malam mamanya Peggy telepon saya sambil nangis-nangis. Dia bilang dia WA dulu ya. Dia WA terus Bang Niko bisa saya telepon. Saya jawab dia, silakan Bu. Lalu dia telepon nangis-nangis. Dia bilang, Bang Niko tolong saya bantu anak saya Peggy. Saya bilang, Peggy siapa? Peggy Setiawan. Kan belum terlalu viral waktu itu kan. Jadi waktu dia tanya, saya tanya, Peggy siapa? Peggy Setiawan Pak. Tolong anak saya tidak bersalah. Anak saya ini tulang punggung keluarga. Dan dia hanya kuli bangunan. Dia bilang begitu. Oh, coba Ibu cerita dulu kronologisnya. Dia ceritain lah kronologis kejadian gimana Peggy sampai ditangkap gitu kan. Terus saya bilang, Ibu, saya tidak bilang iya, tidak juga bilang tidak. Tapi kasih saya waktu 4 hari untuk saya berpikir. Sambil saya pelajari ini perkara. Akhirnya singkat cerita, saya kembali ke Jakarta. Saya mulai lihatlah, tak tahu saya lihat-lihat di YouTube siapa ini Peggy Setiawan. Oh ternyata kasus Vina dan Eki. Oh filmnya, mulai berawal dari film. Lah saya mulai ikutin. Setelah itu sambil saya juga gelar perkara, saya minta ahli pidana, terus teman-teman saya, teman-teman kuliah saya di Jayabaya. Saya berdiskusi lah dengan mereka, kira-kira menurut pendapat kalian anak ini dia terlibat nggak dalam kasus ini? Dan banyak pendapat mengatakan bahwa anak ini tidak terlibat. Nah saat itulah saya mulai ambil keputusan untuk jadi lawyernya dia. Karena bukan apa-apa, kita ini berinvestasi di bumi, kita investasi juga di surga. 2 nyawa melayang loh. Kalau saya bela orang yang salah gimana? Katakanlah kalau dia memang betul, dia bebas terus, gimana kalau dia memang pelaku yang sesungguhnya? Misalnya begitu kan. Nah, itu yang buat saya khawatir. Tapi setelah saya pelajari sungguh-sungguh, saya cek semuanya, wah, memang betul anak ini tidak bersalah. Ini hanya korban ini. Dikambing hitamkan aja ini. Saya baru ambil keputusan untuk jadi pengacaranya dia. Makanya itu setelah 4 hari baru saya pergi ke Bandung, saya tanda tangan surat kuasa. Situlah waktu berjalan sampai waktu mau usulkan pra peradilan aja kita tarik ulur. Ada yang setuju, ada yang enggak. Karena lawyernya Peggy kan banyak, PH-nya Peggy banyak. Jadi ada yang mau kita pra peradilan, ada yang nggak mau. Tapi saya ngotot terus harus pra peradilan. Ini nggak bisa enggak ini, anak ini nggak bersalah. Nah, akhirnya majulah ke meja hijau untuk kita pra peradilan. Ya syukur, puji Tuhan, alhamdulillah Peggy Setiawan bisa bebas. Dan ini saya percaya bahwa itu campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya terpanggil sebagai anak bangsa, seorang advokat yang punya nasionalisme. NKRI harga mati bagi saya. Dan ada anak bangsa yang susah, kuli bangunan yang sedang mencari keadilan, wajib hukumnya untuk saya bela. Itu saja, tidak ada yang lain. Jadi itulah panggilan hati saya sebagai anak bangsa. Ada orang yang butuh keadilan, yang nafasnya di ujung tanduk.
sebentar lagi hukuman mati ini. Karena dia deidernya, otak pelakunya. Ini sangat berbahaya sekali. Itulah makanya saya berhati-hati dalam menangani perkara ini. Saya cek benar-benar dulu. Benar nggak anak ini terlibat atau tidak. Dan setelah yakin, saya yakinnya, baru saya mau bela perkara dia. Pertanggungjawabannya di surga nanti itu susah. Gitu. Saya yakin ada di wartawan juga kalau ditanya mau masuk surga, nggak ada yang nggak mau masuk surga. Iya kan? Sama, saya juga mau masuk surga, saya nggak mau masuk neraka. Lalu kalau saya bela orang yang salah, masalahnya pertanggungjawabannya di atas itu. Itu panggilan hati saya. Sebagai anak bangsa, ada seorang kuli bangunan yang butuh keadilan di republik ini. Empat hari sambil saya tanya-tanya juga. Tanya ke orang-orang, kasusnya bagaimana, saya pelajarin betul-betul. 4 hari itu full saya betul-betul check and recheck. Satu saya petik hikmatnya adalah, pertama saya merasa bahagia lihat Peggy sudah kembali dengan keluarganya, sudah bersenda gurau lagi. Dia mengalami masa-masa bahagia yang sempat dirampas dari kehidupannya, dan sekarang dia bisa menikmati itu. Yang kedua, saya melihat hikmat dari semuanya ini, di mana ternyata di Indonesia masih ada keadilan. Ternyata kuli bangunan juga bisa mendapatkan keadilan di republik ini. Artinya bahwa betul-betul Indonesia ini masih menegakkan keadilan. Dan kita lihat bahwa saya selalu katakan bahwa Hakim Eman Sulaiman ini adalah malaikat yang turun dari surga, datang menjelma di dalam kehidupan dia, sehingga dia bisa memutuskan perkara ini secara objektif, jujur, adil, dan transparan. Makanya kita perlu apresiasi untuk hakim ini. Hikmat dari semuanya ini adalah kita melihat bahwa ini adalah hakim yang luar biasa. Harusnya ada Eman Sulaiman yang lain di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan yang ketiga, hikmat dari ini, saya bisa melihat bahwa ini poinnya. Ini bukan cuma untuk Peggy aja. Waktu pertama kali Peggy Setiawan bertemu dengan saya, dia salam tangan saya, lalu dia peluk saya, baru dia nangis, dia bilang, "Pak, tolong selamatkan saya tidak bersalah, Pak. Saya bukan pembunuh. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Tolong selamatkan saya. Saya tidak bersalah. Kenapa Allah memberikan cobaan yang begitu berat dalam hidup saya, padahal saya ini hanya seorang kuli bangunan?" Apa saya jawab dia dengan mamanya? "Ibu Peggy, kalian belajar mengucap syukur. Karena kita tidak tahu kalau Allah izinkan ini terjadi dalam hidup kamu. Kita tidak tahu. Mungkin saja kamu mau the next level. Kamu mau naik ke level yang lebih tinggi. Kita tidak tahu." Dan ketika dia bebas, kita lihat sekarang ini diundang sana sini. Memang mau naik level. Semua televisi mengundang dia, podcast, YouTube segala macam. Undang Peggy Setiawan. Dia mendapat berkah di sini. Itulah hikmah dari perkara ini. Dan bukan cuma Peggy Setiawan aja, banyak orang mendapat berkat di dalam kasus Peggy Setiawan ini, banyak imbasnya itu banyak yang mendapatkan manfaatnya di sini. Ya, suka nggak suka kita perlu akui itu. Ya kan? Media ya, banyak yang mendapat keuntungan. Yang punya podcast, wah, followersnya sampai jutaan. Ya kan? Dapat keuntungan di situ semua. Itu hikmat yang kita rasakan saat ini dari kasus Peggy Setiawan. Satu, pertama, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Yang kedua, apapun yang kamu lakukan di muka bumi ini, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.